Assalamualaikum, selamat pagi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat beserta salah satu cara untuk menemukan solusi dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat termasuk dalam kategori persamaan non-linear atau persamaan tidak linear. Kalau pada video sebelumnya kita membahas tentang persamaan linear, di mana karakter utama dari persamaan linear adalah variabel yang terdapat dalam persamaan tersebut harus berpangkat 1. Tidak boleh ada pangkat lain di dalam tidak boleh ada pangkat lain untuk variabelnya di dalam persamaan tersebut. Jika di dalam persamaan tersebut terdapat variabel yang pangkatnya selain 1, maka persamaan tersebut masuk dalam kategori persamaan non-linear. Dan persamaan kuadrat adalah salah satu persamaan yang masuk dalam kategori persamaan non-linear tersebut. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ini, di mana variabelnya adalah X, A, B, dan C itu sembarang bilangan real. Syaratnya adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0 atau koefisien dari X kuadrat tidak boleh bernilai 0. Sebenarnya secara teori atau konsepnya ada maksimal 2 solusi dari persamaan kuadrat, yaitu yang pertama X1 sama dengan negatif B tambah akar dari B kuadrat kurang 4 kali AC per 2A. Kemudian X2 ini bentuknya bisa dibilang nyaris sama dengan ini, hanya bedanya operasi sebelum akar saja. Kalau pada X1 operasi sebelum akarnya di sini tambah, sedangkan pada X2 operasi sebelum akarnya kurang. Dan ini boleh terbalik ya, maksudnya boleh saja ini sebagai X2-nya dan ini sebagai X1-nya, terserah. Karena solusi dari persamaan kuadrat itu adalah ini atau ini. Nah, apa itu A, B, C yang ada di dalam rumus X1 dan X2 yang merupakan solusi dari ini? Nah, B ini adalah koefisien dari X. Perhatikan tandanya nanti apakah positif atau negatif. Kemudian ada A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian ada C itu adalah konstanta di sini. Dengan syarat di ruas kanannya sama dengan 0 ya. Seandainya ruas kanan ini tidak bernilai 0, bisa dengan mudah kita pindahkan saja ke kiri. Nah, di dalam akar, ini kan ada B kuadrat kurang 4 kali AC ya. B kuadrat kurang 4 kali AC ini dalam konsep persamaan kuadrat disebut dengan diskriminan. Nah, dengan demikian, rumus solusi dari persamaan kuadrat yang 2 ini bisa disederhanakan penulisannya menjadi seperti ini, yaitu X1 sama dengan negatif B ditambah akar D per 2A, hanya mengganti yang B kuadrat kurang 4AC ini menjadi D. Begitu juga ini ya, menjadi negatif B dikurang akar D per 2A. Nah, apa hubungan diskriminan dengan banyaknya solusi? Nah, itu ada hubungannya. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah persamaan kuadrat ini punya solusi atau punya jawaban atau tidak, bisa dilihat dari nilai diskriminannya. Nah, yang pertama adalah jika nilai diskriminannya yaitu B kuadrat kurang 4AC ini bernilai besar dari 0 atau positif, maka dipastikan akan ada 2 solusi dari persamaan kuadrat ini dan kedua solusi itu pasti berbeda. Nah kategori berikutnya adalah jika nilai diskriminannya tepat sama dengan 0. Jika nilai B kuadrat kurang 4 kali AC ini tepat sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini punya solusi, namun hanya ada satu solusi. Satu solusi itu dipastikan nilai X1 ini akan sama dengan nilai X2-nya. Kemudian terakhir jika nilai D-nya itu atau nilai diskriminannya kecil dari 0 atau bernilai negatif. Nah, jika diskriminan ini bernilai negatif, maka akar dari bilangan negatif kan tidak ada ya, sehingga tidak akan ada solusi real untuk persamaan kuadrat ini. Jadi untuk mengetahui apakah suatu persamaan kuadrat punya solusi atau tidak, kita bisa mulai mengidentifikasi dari menemukan nilai diskriminannya. Nah, apakah cara ini merupakan satu-satunya cara untuk menemukan solusi dari persamaan kuadrat? Enggak ya, bisa juga menggunakan ada yang disebut dengan cara faktorisasi. Cuman tidak semua persamaan kuadrat yang mudah ditemukan bentuk faktorisasinya. Oleh karena itu saya hanya akan membahas metode cara ini saja. Namun kalau ada yang mau menggunakan cara faktorisasi silahkan. Ngomong-ngomong, cara ini disebut dengan cara rumus ABC, memanfaatkan rumus ABC. Kita lihat contoh soalnya, kita akan menemukan solusi dari persamaan kuadrat ini. Kalau dengan menggunakan cara rumus ABC tadi, maka kita harus mengidentifikasi dulu
nilai A, B, dan C-nya. Nah, di sini yang menjadi A itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu A sama dengan 1. Karena kalau X kuadrat saja berarti pengalinya 1, maka nilai A-nya 1. Kemudian B-nya itu dalam hal ini adalah koefisien dari X. Karena di sini kurang 3 atau negatif 3, maka B-nya negatif 3. Kurang ini harus diperhatikan ya. Kemudian C-nya dalam hal ini bernilai negatif 10. Karena di sini kurang 10 ya, jadi C-nya negatif 10. Nah, langkah berikutnya adalah kita hitung nilai D-nya atau diskriminannya untuk mengetahui apakah ada solusi atau tidak. Kita jalankan rumus B kuadrat dikurang 4 kali A kali C, ganti B dengan negatif 3, ganti A dengan 1, dan ganti C dengan negatif 10, jadinya seperti ini. Nah, negatif 3 kuadrat artinya adalah negatif 3 kali negatif 3 ya, yaitu 9. Kemudian dikurang 4 kali 1 kali negatif 10 itu negatif 40, atau ini digabungkan bisa sama dengan positif 40 ya. Nah, 9 ditambah 40 adalah 49. Berarti diskriminannya bernilai positif, karena kan 49 positif ya. Kalau positif, maka dijamin bahwa akan ada 2 buah solusi dari persamaan kuadrat ini. Dan 2 buah solusi itu pasti berbeda. Barulah kita jalankan rumus ABC-nya tadi, yaitu untuk menemukan nilai X1 dan X2-nya. X1 dan X2 rumusnya bisa dibilang nyaris sama persis. Yang berbeda hanya di X1-nya sebelum akar ini adalah operasi tambah, sedangkan di X2-nya sebelum akar itu negatif. Oke, jalankan ini X1 sama dengan negatif B, yaitu negatif dari negatif 3 karena B-nya tadi bernilai negatif 3. Sedangkan negatif di sini bawaan rumus. Makanya di sini negatif dari negatif 3 ditambah akar dari 49 ini berasal dari nilai D ini yang nilainya 49 tadi. Per 2 kali A, yaitu 2 kali 1 karena A-nya 1. Tinggal dihitung, negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 3 ditambah akar 49 itu nilainya adalah 7. Dibagi dengan 2 kali 1 adalah 2. 3 tambah 7 menjadi 10 ya, 10 per 2 atau sama dengan 5. Maka kita peroleh X1 sama dengan 5. Nah, untuk X2-nya kita tidak perlu menjalankan selengkap ini lagi. Cukup kita mulai dari setelah melepas akar ini, yaitu dari sini. Ini sudah tidak ada akar, di sini masih ada akar. Kita ganti saja yang operasi tambah di sini menjadi operasi kurang. Jadi pada X2 menjadi 3 dikurang 7 dibagi 2, yaitu negatif 4 per 2, atau negatif 4 per 2 itu nilainya negatif 2. Udah, dengan demikian solusi dari persamaan kuadrat ini adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan negatif 2. Nah, bagaimana cara ngecek apakah bahwa solusi yang kita peroleh tadi sudah tepat? Caranya adalah kita substitusikan X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 2 tersebut ke persamaan X kuadrat kurang 3X kurang 10. Benar nggak dengan mensubstitusi itu nanti kita peroleh hasilnya sama dengan 0. Nah, kita lihat, kita akan mensubstitusi X sama dengan 5 terlebih dahulu ke persamaan ini. Tanda tanya di sini maksudnya benar nggak sih jika X sama dengan 5, maka X kuadrat kurang 3X kurang 10 akan sama dengan 0. Oke, kita ganti X di sini dengan 5, 3X menjadi 3 kali 5 kurang 10. 5 kuadrat adalah 25, dikurang ini 15, dikurang 10. 25 kurang 15 adalah 10, 10 kurang 10 adalah 0. Berarti benar ya bahwa di sini yang 0 ini emang sama dengan hasil perhitungan kita, yaitu 0. Dengan demikian kita bisa konfirmasi X sama dengan 5 benar loh solusi. Oke, gitu juga, cek juga jika X sama dengan negatif 2, masukkan ke sini, benar nggak sih hasilnya sama dengan 0? Kita ganti X di sini dengan negatif 2, 3 kali X juga menjadi 3 kali negatif 2. Kurang 10-nya tetap ya, tinggal berhitung negatif 2 kuadrat artinya negatif 2 kali negatif 2, yaitu positif 4. Negatif 3 kali negatif 2 adalah positif 6 dikurang 10. 4 tambah 6 adalah 10, 10 kurang 10 adalah 0. Nah, sama ya, sama-sama 0 ruas kiri dan ruas kanan. Oleh karena itu, kita bisa konfirmasi pula negatif 2 benar merupakan solusi dari persamaan ini. Nah, apakah tahapan ini perlu dilakukan? Tidak wajib. Ini hanya selingan saja kalau kita ingin percaya diri bahwa benar gak sih hasil yang kita peroleh ini benar atau salah. Oke, berikutnya contoh kedua. Perhatikan persamaan kuadrat ini. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Kita temukan dulu atau identify dulu nilai A, B, C-nya. Di sini A-nya bernilai 2, B-nya bernilai negatif 8, C-nya itu bernilai positif 8.
Nah, hitung nilai D. D-nya itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC, ganti B dengan negatif 8, A ganti dengan 2, dan C ganti dengan 8. Jadinya seperti ini. Negatif 8 dikuadratkan, jangan jawab negatif 64 ya, salah. Ini artinya negatif 8 dikali negatif 8, yaitu positif 64. Dikurang 4 kali 2, 8, 8 kali 8, 64. Nah, 64 kurang 64 adalah 0. Jadi diskriminannya sama dengan 0. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, jika diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini pasti punya solusi. Namun solusinya hanya ada satu buah. Dengan kata lain, nilai X1 pasti sama dengan nilai X2. Jadi kita langsung saja menggunakan rumus seperti ini, di mana operasi sebelum akar tulis aja plus minus 0. Oke, negatif B, ini ya rumusnya tadi ya, negatif B menjadi negatif dari negatif 8, karena B-nya itu sendiri emang bernilai negatif ya. Sedangkan negatif ini bawaan rumus. Tambah kurang akar 0, karena diskriminannya bernilai 0 berdasarkan pada perhitungan ini. Dibagi dengan 2 dikali 2, karena A-nya di sini bernilai 2. Oke, sama dengan negatif ketemu negatif positif 8 ditambah atau dikurang 0 ya, akar 0 kan 0. Tidak ada artinya dibagi. Sorry, ini harusnya 2 kali 2, 4 ya. Oke, sudah saya ubah ini, penyebutnya jadi 4. Nah, di pembilang tinggal 8 saja ya, karena tambah ataupun kurang dengan 0 tidak akan mengalami perubahan. Jadi 8/4 atau hasilnya sama dengan 2. Jadi, persamaan kuadrat ini hanya memiliki satu buah nilai X saja yang akan memenuhi kondisi ini, yaitu X sama dengan 2. Berikutnya, kita ke contoh ketiga. Perhatikan persamaan kuadrat ini. Apakah ada solusi? Kita temukan dulu A-nya, yaitu 3, koefisien dari X kuadrat. B-nya adalah 2, yaitu koefisien dari X, dan C-nya itu adalah 2, yaitu konstanta yang berdiri sendiri. Kebetulan dari 3 contoh ini selalu ada nilai A, B, C ya. B dan C itu bisa jadi bernilai 0. Oke. Nah, hitung diskriminannya yaitu dari rumus B kuadrat kurang 4AC. B-nya adalah 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya adalah 3, C-nya adalah 2. 2 kuadrat itu 4 dikurang 4 kali 3, 12. 12 kali 2 adalah 24. Nah, 4 kurang 24 nilainya adalah negatif 20. Sorry ya, ini harusnya negatif 20. Dan negatif 20 itu kan bernilai negatif ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, jika diskriminan bernilai negatif, maka persamaan kuadrat ini tidak memiliki solusi real. Oke, nah selesai. Itulah jadi direkomendasikan sebenarnya menggunakan cara rumus ABC supaya lebih tepat saja perhitungannya dan kita lebih cepat tahu apakah persamaan kuadratnya memiliki solusi atau tidak. Kalau diskriminannya sudah bernilai negatif seperti ini, ya sudah, selesai saja sampai sini, tidak perlu lagi menemukan nilai X1 atau X2-nya. Oke, nah sekian untuk persamaan kuadrat.